Kalau saksi-saksi khususnya dari masyarakat adat, Kaltim khususnya masyarakat adat Dayak, hanya kata-kata itu sebetulnya ya yang dipersoalkan. Kata-kata itu jin buang anak. Oh. Adapun yang lain-lainnya itu wallahu alam ya. Cukup ya. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk mempersilahkan penuntut umum, saya minta tolong ini yang di depan duduknya yang baik ya, jangan diangkat kakinya. Kemudian Bapak mohon maaf untuk dibuka topinya Pak ya. Ya kecuali kalau peci silahkan ya. Dan tetap adik-adik ini jaga protokol kesehatan. Direnggangkan itu duduknya. Mas, bisa nggak? Ya itu setiap bangku itu hanya untuk 2 orang. Tolong jaga protokol kesehatan. Ya. Baik. Jadi intinya ya kalau menurut saudara apa yang disampaikan terdakwa seperti halnya di dalam tayangan video yang terdapat dalam kanal YouTube terdakwa Bang Edi Channel itu seperti tadi ya. Dia berbicara sebagai narasumber atas nama wartawan senior, di mana apa yang disampaikan itu ya tentang hal-hal yang bersumber dari buku Ibu Kota Negara Baru untuk siapa yang dirilis oleh Walhi ya, begitu ya. Ya benar ya. Nanti sebentar ya penuntut umum ya, saya tanyakan dulu begini. Seperti kita maklum semua ya, di akhir penutup saudara yang barusan juga kan diharapkan dengan penayangan di kanal YouTube milik terdakwa ini diharapkan akan sampai ke masyarakat Kalimantan Timur. Tapi yang terjadi seperti yang tidak diharapkan kan begitu, tidak diharapkan saudara dan terdakwa ya. Yang ini saya tanyakan, ada beberapa hal atau kata-kata terdakwa ya, seperti istilah tempat jin buang anak, kemudian apa istilahnya genderuwo dan apa kemarin itu ya, itu aja dulu lah, tempat jin buang anak. Nah maksudnya itu yang disampaikan terdakwa, karena sebetulnya kan nggak disangkal ya, kalau penyampaian itu disangkal. Ini yang memaknainya kan yang menjadi beragam, ini pemaknaannya. Nah yang disampaikan terdakwa itu apakah sifatnya kesimpulan terdakwa terhadap kondisi calon ibu kota baru itu yang menurut terdakwa atau setidaknya orang-orang yang hadir ya pada saat press conference itu untuk menggambarkan jauh, sepi begitu ya, itu kesimpulan, opini, atau memang secara tidak langsung di dalam buku Ibu Kota Negara Baru untuk siapa itu memang ada dasarnya. Baik, di buku itu tidak terdapat, terdakwa juga tidak menyampaikan itu kesimpulan. Saya juga tidak tahu apakah itu kesimpulan terdakwa atau tidak. Tapi saya mampu membaca dari uraian-uraian yang disampaikan terdakwa, kronologisnya yang menjelaskan ini pindah ibu kota di tempat yang baru yang ramai di Jakarta, pindah ke tempat yang sepi, konsekuensinya akan pindah, dan pindah itu belum tentu semuanya siap karena di tempat yang baru itu tempat yang sepi, bahkan banyak lubang tambang. Saat itu memang kalau 50 lubang tambang itu ada di buku itu, dan ini hutan, kawasannya masih hutan ada. Jadi tempat yang hutan ada tambang dan lubang-lubang tambang itu yang kemudian disampaikan oleh terdakwa seperti tempat jin buang anak. Nah di sana ya paling penghuninya kalau nggak jin genderuwo, nah kira-kira begitu. Baik ya, karena sesungguhnya kalau saksi-saksi khususnya dari masyarakat adat Kaltim khususnya masyarakat adat Dayak, hanya kata-kata itu sebetulnya ya yang dipersoalkan. Kata-kata itu jin buang anak. Oh. Adapun yang lain-lainnya itu wallahu alam ya. Silakan penuntut umum. Izin untuk melihat yang mulia agar jelas. Lihat silakan ya. Itu dihidupkan. Ya.
Ini majelis dari tadi memang sudah disampaikan dengan jelas secara gamblang juga yang ditanyakan. Kurang keras Pak, biar terekam Pak. Disampaikan sama penasihat hukum terdakwa karena memang saksi yang diberikan adalah saksi fakta yang hadir pada saat konferensi pers dan sudah ditanyakan oleh penasihat hukum dalam kapasitas sebagai saksi yang meringankan. Perlu kami cuma menegaskan terkait dengan undangan saksi. Saksi mengundang terdakwa dalam kapasitas sebagai narasumber ataukah sebagai wartawan yang menghasilkan karya jurnalistik. Ya, saya mengundang Bang Edi Mulyadi untuk menjadi narasumber dalam kapasitasnya sebagai wartawan senior FNN. Iya, maksud saya tadi saksi sudah menjelaskan bahwa terdakwa ini diundang sebagai narasumber. Saya perlu menegaskan terdakwa ini hadir di situ sebagai narasumber ataukah sebagai wartawan senior yang menurut saksi itu di bawah lindungan perusahaan pers atau FNN, maksud saya. Sebagaimana kami terangkan tadi, kapasitas dari tamu undangan itu narasumber beda-beda. Ada yang kapasitasnya aktivis 98, itu Bung Agung Wisnuwardana, kami undang menjadi narasumber. Ada yang latar belakangnya advokat Sekjen TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, namanya Azam Khan, kami undang juga sebagai narasumber. Ada peneliti Muhammad Ishak di bidang ekonomi dan lingkungan, itu kapasitasnya, kami undang juga narasumber. Nah, untuk terdakwa ini kapasitasnya sebagai wartawan senior FNN, kemudian kami undang sebagai narasumber, begitu. Oke, tadi sudah jelaskan sebagai narasumber ya. Kemudian terkait dengan undangan narasumber yang salah satunya terdakwa juga hadir sebagai narasumber pada saat itu. Sudah tentu setiap narasumber yang kita hadirkan sebagai yang pembuat acara, maka ada yang namanya administrasi, entah itu dalam bentuk administrasi undangan maupun juga di situ ada yang namanya jasanya. Apakah yang diberikan ini kepada terdakwa itu kepada badan hukum pers yang dibawa terdakwa ini bawa lindungannya ataukah secara pribadi? Baik, ini saya agak malu yang mulia, tapi ingin saya sampaikan karena ini di persidangan. Sebenarnya selain soal pertimbangan kapasitas kemampuan para narasumber untuk hadir, pertimbangan kami mengundang diantaranya adalah beliau-beliau ini pejuang semua, sehingga kami tidak perlu menyiapkan honorarium. Jadi gak ada speser pun yang kasih kepada seluruh narasumber. Gratis, alhamdulillah. Mereka hadir, kami hanya menyediakan kudapan ringan kopi gitu. Jadi tidak ada yang dalam bentuk honorarium yang kami berikan kepada terdakwa juga kepada seluruh narasumber. Itu yang kedua, administrasi kami memang karena kami tadi sudah saya terangkan, karena kami sudah saling kenal, undangan kami lewat WA dan kemudian kami susulkan PDF juga dalam bentuk WA sekedar untuk administrasi karena wartawan senior Edi Mulyadi ini terdakwa ini juga dia terhimpun dalam FNN, biasanya dia dimintai pertanggungjawaban oleh FNN Group, maka kami juga kirimkan. Tapi ada juga narasumber yang tidak butuh undangan resmi, cukup WA, yang lainnya juga tidak dapat. Tapi khusus untuk terdakwa ini dan juga waktu itu kalau nggak salah untuk Azam Khan memang saya kirim undangan resmi dalam bentuk PDF yang tanda tangan saya memang dalam bentuk scan, dan itu biasa dalam era sekarang, tinggal kami ubah menjadi PDF, kami kirim lewat WA. Demikian. Iya. Terkait dengan undangan tadi sudah dijelaskan sama saksi bahwa di era sekarang kita melalui media sosial atau PDF juga dibolehkan saja. Yang mau saya tanyakan terkait dengan undangan kepada terdakwa ini, apakah lewat perusahaan pers FNN yang melindungi terdakwa ataukah bypass langsung ke terdakwa sendiri? Langsung kepada terdakwa. Oh, langsung. Sementara untuk saya majelis dilanjutkan. Silakan yang lainnya. Cukup? Ada? Sedikit yang mulia. Ya. Saksi ya, izin saya mau menanyakan mengenai tadi kan saksi menjelaskan kalau menemukan file report Walhi tentang buku Ibu Kota Baru buat siapa dari unduhan internet, begitu ya? Itu diunduh langsung, ada izin dari Walhi kah atau pemberitahuan gitu?
Setahu saya, setiap website yang sudah dipublish itu domainnya menjadi domain publik, artinya siapapun boleh mendownload. Dan memang saya tidak izin kepada Walhi, saya bagikan langsung kepada narasumber, dan saya waktu itu tidak mendownload. Satu-satunya narasumber yang mendownload dan dijadikan bahan untuk melakukan penyampaian kritik terhadap rencana ibu kota baru pindah ini adalah saudara terdakwa ini, yang lainnya nggak mengprint. Saya hanya download, tapi setelahnya waktu itu untuk membaca lebih rinci, karena sebelumnya saya mendapatkan data, saya fokus kepada masalah hukum dan politik, khususnya saya justru cari data-data terkait kereta cepat yang memang sudah cost overrun saat itu, dan saya khawatir kasus IKN ini akan mengulangi kasus kereta cepat. Demikian. Ya, tadi kan berarti di download inisiatif pribadi, kemudian diberikan itu hamin berapa sebelum kejadian press conference itu? Jadi karena saya ngundang 3 hari ya sebelum hari H, kalau nggak 3 atau 2 hari, saya berikan bersamaan dengan undangan itu. Saya kasih undangan WA, Bang, hadir ya Bang ya. Ini nanti undangan resmi menyusul, ini link-link. Nah, saya kasih link-link berita tentang rencana Komisi 3 DPR mau memparipurnakan. Dan ini perlu saya jelaskan ulang yang mulia. Akhirnya tanggal 18-nya, besoknya itu benar-benar diparipurnakan dan diundangkan undang-undang IKN. Jadi tanggal 17 Januari 2022 kami melakukan acara press conference. Besoknya di tanggal 18 malamnya itu kemudian disahkan. Jadi saya memang hanya mengirim link, dan saya tidak tahu terdakwa mendownload kapan, tapi pada hari H saat tanggal 17 itu terdakwa satu-satunya narasumber yang membawa buku IKN untuk ibu kota negara yang milik siapa, dan itu juga menjadi alat peraga saat memberikan penjelasan kami press conference. Demikian. Satu lagi mengenai tadi kan ada nama-nama yang diklarifikasi memang memiliki lahan di situ ya. Itu proses klarifikasinya kayak gimana? Saya tidak melakukan klarifikasi, dan terdakwa juga tidak. Terdakwa mengutip data yang memang sudah dipublis oleh Walhi, dan tadi sudah saya jelaskan memang ada klarifikasi dari Jody Mahardi, tapi bukan kepada terdakwa, kepada Walhi, dan Walhi saat itu juga tetap dalam posisinya bahwa data itu benar. Saya kira yang mulia, agar terang benderang, mungkin baik kalau Walhi diundang, Luhut Binsar Panjaitan juga diundang, semua nama-nama itu diundang, agar tidak ada kabar bohong yang dianggap bohong. Harus ada versi benarnya bagaimana. Saya khawatir kalau mereka tidak diundang, bohongnya di mana? Demikian. Cukup. Tadi ada yang belum terjawab secara langsung gitu ya, pertanyaan penasihat hukum. Baik. Kenapa gitu ya wartawan dari Kalimantan Timur tidak ada yang diundang gitu? Coba dijelaskan. Saya tidak punya jaringan, tidak punya kawan, dan jauh. Nah, kami memang hanya Jabodetabek saja. Saat itu yang hadir adalah tokoh ulama dan advokat Jabodetabek. Itu alasannya ya. Jadi barangkali kalau ada wartawan dari Kalimantan Timur, setidaknya ada penyimbang ya, penyeimbang gitu ya, bahwa ada juga perwakilan masyarakat dari Kalimantan Timur, apalagi wartawan sebagai kontrol sosial gitu ya. Tadi sudah terjawab ya pertanyaannya.